anak-anak dan wanita-wanitanya. Ini pilihan macam apa ini? Inilah membuktikan bahwa Islam itu adalah agama teroris. Muhammad kalau ada hari ini Muhammad menjadi teroris. Nih, meragukan kredibilitas dari beliau. Lalu kamu membawa data-data Yahudi rabbinik. Loh saya ini Kristen. Yang kemudian ada ajaran setan yang kemudian melintir-melintir. Yaitu kamu silakan debat sama orang Yahudi sana, sama Billy sana. Anak 3 tahun boleh disetubuh, itu kan ajaran setan. Sedangkan di dalam Alkitab sendiri yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, channel Hati yang Gembira hadir untuk menyangkal dusta, menyampaikan kebenaran, agar kebenaran itu semua orang boleh menerima dan semua orang boleh menerima keselamatan. Dukung terus channel Hati yang Gembira ini dengan cara like, komen, serta share. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Muslim yang lain ketika baca terus ternyata sahih. Ya silakan. Loh kalau di sini yang mensiarahkan ini ahli dalam bahasa Arab, terus dia mengatakan sahih, loh kenapa yang disalahkan saya? Saya mau Apakah tanya, Anda di sini Kiamat. yang Enggak, debater gembel Kiamat. ini mengatakan lebih pandai daripada yang mensiarahkan? Ya Kiamat, mentahkiknya ini penelitinya. Kiamat, saya mau tanya, itu terjemahan kan ya? Terus yang menerjemahkan lebih pandai Anda dalam bahasa Arab? Saya tanya. Enggak, saya bisa tidak kira-kira terjemahan itu mungkin salah ketika menerjemahkan? Ya silakan, kamu protes aja sama dia. Ini sudah masuk perpustakaan nasional RI. Silakan saya tunggu. Jangan kamu mengkambing hitamkan saya. Silakan kamu tuntut. Ini ada kotaknya nih semua. Jangankan terjemahan buku biasa, terjemahan Alkitab saja kadang salah cetak loh. Silakan gembel-gembel Islam TikTok. Kamu silakan protes sama mereka nih. Nih, yang menerjemahkan ini lebih jago kamu. Saya pikir jelas ya. Saya pikir orang tahu lah ya, mana orang bisa bedakan mana emas, mana tai sapi lah ya. Clear saya rasa. Kamu mengkambing hitamkan mereka seakan-akan kamu lebih pandai. Ya, karena kita itu tidak karena kita kalau terjemahan beda pendapat. Ada yang Al-Fatihah membaca dengan basmalah, ada yang tidak. Kan gitu. Kalau terjemahan itu biasa lah ya. Ada yang puasa boleh cium-ciuman, ada yang nyentuh aja nggak boleh. Ada yang ketika haid tidak boleh bersentuhan, haid boleh diwi-wi. Kan beda-beda pendapat memang di Islam. Teman-teman. Gimana sih kamu? Ya, saya bahkan kalau dalam Islam perbedaan biasa. Kalian berdebat masalah Tuhan loh. Kalau dalam kekristenan sudah final. Emang di Islam final. Konsep kealangan keobloannya sudah final. Sifat-sifatnya aja masih pertentangan semua, kalamnya masih beda semua. Gimana kamu itu? Nggak tahu diri kamu. Konsep Islam itu masih hancur, masih campur aduk semua. Dengar host itu ya, Kiamat dengar host itu. Alwan. Dengar host, wey. Diskusi, bagaimana diskusi hari ini, sudah kelar kah? Kalau misalkan sudah kelar. Pucet nih ya. Kalau misalnya lanjutin aja kalau berani. Lanjutin aja ya. Jadi saya bisa menjelaskan kenapa sahih. Saya bisa menjelaskan kenapa pendapat di sini bahwa Muhammad pedofil itu dikatakan sahih. Itu saya bisa menjelaskan. Bisa teman-teman dengan literatur. Kita mulai. Apa mau berani? Berani tidak? Iya, silakan saja, silakan. Kan dari tadi juga sudah kita ladeni. Oke, berarti kita ganti ini ya. Kita ganti topik ya, teman-teman. Bukan. Lanjutan. Oke. Saya akan menjelaskan ya kenapa sahih. Oke. Ya. Oke. Kasih timer. Oke, baik. Di sini sekarang ada ini ya, kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Kenapa sih, Nah? What happened? Oh, suruh Mbak Yuli. Mbak Yuli, kata Mami suruh ini bilang. Oke, baik, kita lanjut ya teman-teman. Ini antara Ustadz Awal dan juga Kiamat. Dan kita masih melanjutkan lagi ya
Dan sekarang dari tadi sekarang ke Ki Ahmad. Oke, silakan Ki Ahmad, dimulai dari sekarang ya. Yul minta Bentar, tolong. bentar. Oke. Wait ya. Ini aku bukakan. Wait ya. Aku bukakan data-datanya. Udah, di mute dulu Alwan. Ini. Udah beres nih. Oke, saya bukakan. Kak Ica. Iya. Oke, kirain nggak ada. Sudah. Kalau sudah ready boleh bilang ya, supaya saya Ready, bikin waktunya. bentar. Oke. Aku buka cam. Ya, jadi begini ya. Yang Kita akan mulai? saya jelaskan, ya. Yang akan saya jelaskan di sini, kenapa di sini dikatakan sahih. Tentu tidak bisa semena-mena, karena mereka ini kan mengerjakan atau mereka melakukan penelitian ini pasti dengan sangat berhati-hati. Dan kemudian mereka ini nggak hanya satu orang, timnya itu banyak, editornya banyak. Bahkan yang menerjemahkan juga banyak. Nggak bisa Anda semena-mena mengatakan ini itu tidak sahih, karena di sini ditulisnya sahih. Nah, lalu yang akan saya jelaskan adalah kaitannya dengan pedofilia, bahwa betul di Islam itu merupakan agama yang boleh menyetubui anak kecil. Nanti saya tunjukkan berbagai riwayat ya Baginda. Salah satunya yang itu. Nah, ini kita bisa lihat di dalam tafsir ya. At-Tabari halaman 179, teman-teman bisa cek ya. Jadi di sini anak kecil, anak yang masih belum haid ya, yang tidak haid, nanti akan kita lihat di dalam tafsirnya, yang kemudian ini boleh ditalak atau diceraikan otomatis atau 9, bahkan anak umur 3 tahun pun boleh dikawinin di dalam Islam, bahkan boleh disodomi. Ya, ini udah saya tandain. Oke, ini ya. Jadi di sini dikatakan wanita yang belum haid, yaitu yang masih kecil, jika diceraikan oleh suaminya, Anak kecil memang boleh dikawinin. Kenapa kamu seakan-akan Muhammad kelakuannya itu hina, Ini loh, anak kecil di sini dikatakan. Kenapa kemudian dikatakan demikian? Nah, lalu saya akan tunjukkan nih. Saya akan masih sangat banyak data. Ini pendapat dari Islam sendiri ya. Ini ada dari Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid ya. Jadi ini pertanyaannya nomor 12708. Di sini mereka menanyakan gini, saya belum mencapai usia pubertas. Apakah benar seorang gadis boleh menikah sebelum haid? Atau itu hanya mitos tradisional? Lalu dijawab oleh syekhnya, alhamdulillah. Pertama, pernikahan dengan seorang gadis muda sebelum dia mencapai pubertas diperbolehkan menurut syariat. Ini loh matamu pakai, jangan nipu-nipu kamu di sini. Ini yang jawab ini Syekh. Dan diriwayatkan bahwa ada konsensus ilmiah tentang hal ini. Nih, pertama Atalak tadi teman-teman yang aku tunjukkan, At-Tabrani. Kemudian diriwayatkan dari ini Aisyah dan seterusnya. Ini Aisyah pun dibenarkan, yang mana Aisyah mendapatkan pedofil dari Baginda dan seterusnya. Kemudian ada lagi di dalam QA nomor 27 305 ini juga Syekh juga yang berpendapat menikah dengan gadis berusia 13 tahun kalau ini. Kemudian dia mencoba menjelaskan, di sini ditunjukkan literaturnya nih. Ya, hadits-haditsnya. Nah, barangkali nggak ini Kak, boleh di-pause bentar, aku tunjukkan hadits-haditsnya. Oke, udah dapat. Di dalam Bukhari 4741 hadisnya sahih. Di sini dikatakan Nabi Muhammad bersabda, seorang janda tidak boleh dinikahi dinikahi hingga ia dimintai pendapatnya. Sedangkan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, seperti apa izinnya? Izin untuk menikahi seorang gadis. Bahkan kalau dalam bahasa Inggrisnya ini tuh perawan atau anak-anak. Ya. Silakan, nanti saya bisa tunjukkan. Beliau menjawab, bila ia diam tak berkata.
Jadi inilah bentuk eksploitasi pada anak-anak yang kemudian anak-anak ketika mau dikawinin pendapatnya ya atau tidaknya ketika anak-anak itu diam. Ya, ini di ensiklopedia hadis teman-teman, hadisnya sahih. Apakah begini agama yang benar? Nah, lalu saya bisa tunjukkan lagi nih. Di setelahnya juga ada di 47412. Sebenarnya banyak, ini hadis yang terkait juga banyak. Boleh di-post bentar nggak? Atau udah Boleh. ini ya? Ya wes lah, saya masih banyak kaitannya, nanti ada contoh-contoh segala macam. Banyak benar. Silakan, mau 2 jam ke depan juga masih nggak habis kok datanya. Silakan. Oke, baik. Oke, silakan Bang Alwan, kita serahkan ke Bang Alwan ya. Oke, monitor Bang Alwan. Sudah bisa? Iya. Oke, silakan. Sebentar ya. Kalau mau Tunggu dulu, di-post, saya- bilang di-post ya Bang ya, supaya saya bisa post ya. Ya, jangan nipu-nipu. Pakai data. Ini saya tunjukin data dari Islam. Iya, oke. Jangan kemudian Anda pertentangkan literatur Oke, dengan Ahmad, literatur, terus oke. saya yang dikambing hitamkan. Ya, silakan. Silakan. Iya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya sebenarnya itu sudah barang lama ya, barang basi yang bukan penemuan baru gitu loh. Itu sudah sering saya diskusikan dan sering kami perdebatkan tentang surat At-Talaq misalnya kayak gitu. Ya pertama, kalau kita cherry picking, kita ndak pungkiri bahwa ada kelompok di dalam Islam yang beranggapan, ya saya katakan sebagian kecil lah ya, yang beranggapan yang memang menyelisihi daripada keumuman. Dan itu juga kekristenan juga ada pasti. Makanya kalau saya rasa kalau ngambil satu pendapat lantas itu di generalisir, dianggap itu yang benar, ya itu urusan dia. Kalau kita buka surat At-Talaq, kita kan tahu syarat nikah itu kan harusnya apa? Syarat nikah. Syarat nikah itu harus dia haid dulu. Baru dia bisa dinikahi. Itu mencapai pubertas dulu, itu syarat nikah gitu. Kalau tidak sampai pubertas, bagaimana dia bisa nikah? Makanya dalam surat At-Talaq itu kata pertama itu ya ayuhan nisa. Kata an-nisa, an-nisa itu berarti wanita. Coba di-pause dulu waktu saya. Oke. Bentar ya. Iya, kita tunggu Kak. Ini waduh, ini selalu layarnya ke atas, ini jadi problem ini. Tuh, naik lagi kan? Nggak apa-apa, kita tunggu. Allah. Kenapa nggak aktifkan layar saja ya, layar saya, supaya saya nggak mesti ini, nggak ada muncul layar di sini. Di mana ya? Iya baik. Sudah? Ya sudah, nggak apa-apa. Oke. Jadi dalil ini ya, ayat ini sering dijadikan dalil untuk menyerang tentang pernikahan, misalnya pubertas ya di bawah umur. Pertama, orang tahulah hukum menikah itu, syarat nikah itu bisa sah kalau dia sudah akil balik. Balik itu berarti pubertas ya. Karena kalau kita ngambil pendapat nyeleneh, banyak sekali juga. Saya juga bisa ngambil pendapat nyeleneh dari orang Kristen yang mana-mana itu saya bisa cari gitu loh. Gampang saja. Tapi kita lihat dulu kata wala yasnami min nisaikum, ya. Min nisaikum, kalau kita lihat ini, ya, min nisaikum, ya, dari perempuan-perempuan, ya, perempuan-perempuan. Nisa itu dari kata an-nisa, itu artinya perempuan-perempuan. Makanya ada surat an-nisa, surat perempuan-perempuan. Dan itu merujuk kepada orang dewasa. Maka ketika kata ini diterjemahkan, makanya kalau kita lihat katanya itu ya, kata perempuan-perempuan yang tidak haid. Nah di sini kan pakai kata apa nih? Perempuan-perempuan. Dia katakan perempuan yang tidak haid ini anak-anak berdasarkan tafsir yang dia pilih-pilih gitu loh. Kalau orang pakai tafsir pilih-pilih, orang tafsir namanya tafsir kan, orang menafsirkan. Di dalam kekristenan buku tafsir juga banyak sekali. Makanya saya katakan itu tidak bisa kita jadikan dalil. Ya, saya pikir bantahannya saja seperti itu saja, gampang saja itu. Sama misalnya ketika dalam Ulangan 31 tentang
pedofil dalam kekristenan ya. Kalau kita bicara pedofil, maka Anda lihat kata taf ini diterjemahkan oleh Rambam, buka Ulangan 31 nomor 12, itu diartikan apa? Little ones. Ini tafsir ya, kalau kita bicara tafsir loh ini. Artinya kekristenan di dalam Ulangan 31 nomor 12 itu juga mengakomodir boleh menggauli anak-anak yang infant, bahkan masih bayi. Ya kan? Bahkan masih bayi. Begitu. Jadi pada hakikatnya kalau kita dalam berdalil itu harus lihat dulu kapasitas. Makanya sering saya katakan sumber primernya apa dulu? Satu Quran. Lihat Quran, habis itu lihat hadis, lihat kemudian tafsir itu sedemikian. Karena tadi tafsir juga banyak di dalamnya merujuk kepada hadis-hadis yang sahih, ada juga yang hadis-hadis yang lemah. Dan tadi di depan matanya loh, kami tunjukkan kitab, ya, di depan matanya kita tunjukkan bagaimana kejahilan dia hanya merujuk kepada terjemahan, tidak merujuk kepada kitab yang asli, berujung kepada apa? Dipermalukan di depan orang-orang. Karena memang bukan kapasitas dia gitu untuk menerangkan sesuatu yang di luar daripada kemampuan dia. Masih ada 57 detik. Ustadz Awan, monitor. Iya, pause dulu waktu saya Pause dulu. sebentar. Oke, baik. Saya lagi lihatkan datanya. Oke. Ya, kita lihat ulangan, sebentar saya buka dulu ya. Iya. Bilangan 3125 ini pakai kata taf yang sama ya, bilangan 3125 sampai 32. Coba, Mami. Wangi banget sih. Mama kenapa minumin? Aku bilang itu untuk sekolah. Besok juga kan bisa bawa. Oke. Oke, ini berbicara tentang jarahan ya. Ini berbicara tentang jarahan, bagaimana tentang budak slave itu. Nah, di sini yang bisa dijadikan rampasan dan dijadikan budak, kemudian bisa digauli, salah satunya adalah anak-anak. Mana ya, anak-anak. Ini waktu saya terus berjalan dan saya munculkan. Dan anak-anak di sini dia menggunakan kata taf, ya, sebentar ya. Dia menggunakan kata tab, ya, ini tulisan Ibraninya kata tab. Dan kata tab ini seperti yang ada di dalam Keluaran 31 nomor 12, artinya apa? Suckling babes. Anak bayi yang masih menyusui. Bayangkan Tuhanmu dalam aka Yesus menyuruh untuk boleh menggauli anak bayi yang masih dalam kandungan. Waktu sudah habis. Oke, jika Nah, ntar ini aku buka ini. Ini ya. Ntar ini. Oke. Oke, aku tunjukkan. Kameranya kebalik. Bentar ya, ini lagi ini. Oke. Ya, jadi begini ya, Alwan ya, kamu itu picik sekali. Kamu nggak menunjukkan datanya mana, tinggal kamu asumsi-asumsi sendiri. Kamu menunjukkan tafsir, tapi tafsir siapa? Apakah itu kredibel atau tidak? Sedangkan di dalam Alkitab ini kan bisa dibaca. Nih, dari bahasa aslinya nih saya tunjukkan tentang perbudakan ya. Apakah perbudakan itu boleh diinikan ya? Saya tunjukkan. Lakak, nah ini. Bahasanya itu adalah lakak di situ. Di ayat 10. Jadi Keluaran 21 ayat 10. Itu kan yang mau kamu fitnahkan, bukan 31. Kamu salah contekan.
Alwan, salah contekan. Bang. Keluaran 21 ayat 10. Di situ pakai kata lakak yang bermakna adalah menikah atau mengambil sebagai istri. Jadi budak itu, ya, budak itu harus dinikahi dulu. Kemudian Anda mengatakan itu anak-anak. Anak-anak mana yang boleh disetubuhi? Memang Islam, anak-anak. Kamu kalau ajaranmu dibongkar, bayi boleh diembat, lalu kamu melintir-melintir Alkitab. Sembarangan kamu tuh, memang jahil mulutmu itu. Ya, ajaranmu ketika kamu mengatakan itu kan pendapat tafsir. Ya, sedangkan ini di buku di dalam literatur Islam yang terbaik yaitu At-Tabari. At-Tabari ini tafsir terbaik di Islam, silakan dicari. Kalau Anda ketik tafsir terbaik Quran, itu At-Tabari nomor 1. Lalu Anda mengatakan ini tidak benar loh. Anda coba kasih pendapat siapa yang kemudian tidak boleh. Karena apa? Ini boleh di-post, saya tunjukkan hadits. Mas tuh bajunya kotor nanti. Ini ya. Nah, bentar ya, aku buka dulu ini. Oh, kok nggak di-post, Kak Ica? Oke. Aku mau nunjukin ini. Ya, tadi udah kelewat berapa detik. Ini di dalam Bukhari 4741. Di sini Muhammad sendiri yang memverifikasi. Wahai Rasulullah, seperti apakah izinnya kepada siapa? Kepada anak-anak dalam hal apa? Menikahi. Kalau menikahi seorang janda, di sini dikatakan hingga dimintai pendapatnya. Sedangkan gadis, ya, atau dalam bahasa aslinya, itu adalah anak-anak, saya bisa nunjukin. Itu dikatakan apa, minta izinnya dengan dia itu diam. Dengan diamnya. Oke ya. Terus, boleh di-post, saya tunjukin lagi. Ya, 4691. Jadi, ini ya, Alwan ya. Saya minta kamu tunjukkan dalil Islam di mana yang menikah itu harus pubertas. Karena nanti akan saya tunjukkan banyak bantahan sekali bahwa menikah itu boleh sebelum pubertas, termasuk di dalam tafsir Qur'anmu sendiri. Ya, di sini dikatakan menikahnya orang muda dengan yang lebih tua. Di sini dikatakan sesungguhnya, ini Muhammad yang mengatakan kepada Abu Bakar. Abu Bakar ini bapaknya Aisyah, mengatakan ini, sesungguhnya saya adalah saudara Anda. Beliau bersabda, yang kumaksud kamu adalah saudaraku di antara Dunullah dan kitabnya, maka Aisyah adalah halal bagiku. Itu kata Muhammad kepada bocil yang namanya Aisyah. Itu ya, boleh disah. Kenapa? Karena juga Aisyah ini sudah diminta oleh Muhammad kepada bapaknya sendiri di dalam hadis Bukhari 4691 tadi. Lanjut di dalam Bukhari 4738, boleh di-pause? Oke, ini ya, Bukhari 4738. Di sini sahih, dikatakan apa? Muhammad menikahinya, ini adalah Aisyah berumur 6 tahun. Apakah 6 tahun udah haid? Kamu kan tadi bilang umur 6 tahun, itu adabnya di mana, Alwan? Ya, dan iya, Aisyah digauli saat berumur 9 tahun katanya. Tetapi nanti akan saya tunjukkan yang mana Muhammad melakukan mufakatat atau menggosok-gosokkan kemaluannya itu, kemaluan kakek-kakek ini kepada paha anak-anak. Ya, gitu loh kelakuannya nabimu. Itu jangan kamu cek semua datanya apakah sahih atau tidak. Boleh di-pause bentar? Saya tunjukin lagi nih.
kakek-kakek bandotan mencumbui anak kecil mandi bareng. Nah, inilah nabi dari Alwan. Silakan suri tauladannya dibelak-belak dulu. Iya, pertama itu sudah sering kita bahas dan sudah sering saya bantah juga ya. Cuman memang diulang dan diulang-ulang terus. Pertama, masalah hadis Aisyah itu sudah bahkan saya punya 13 bantahan tentang umur Aisyah. Dan umur Aisyah itu setahu saya 17-18 tahun ya. Sebentar ya. Bisa dianukan kamera saya dulu? Kenapa? Kamera sudah oke? Bukan. Waktu-waktunya sudah jalan ya? Belum? Belum. Saya tidak akan jalankan sampai Ustadz Saya lihatkan data. Alwan, ya. Oke, baik. Ntar. Jadi saya itu sebenarnya agak malas ya karena sudah sering saya bantah ya kalau masalah umur Aisyah itu kan berulang-ulang. Maksudnya saya capek gitu loh. Pertama di dalam lisanul Arab kata al-jariyah yaitu merujuk kepada bukan anak-anak. Jadi Aisyah itu jelas bukan anak-anak ketika menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kamu bawakan hadis Aisyah bercumbu dengan Nabi, Aisyah lari-larian dengan Nabi, itu betul suami istri. Bahkan Aisyah itu ketika sepeninggal Nabi sangat mencintai Nabi sampai merindukan Nabi, menangis, menetes air matanya. Kalau narasi kamu ingin menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menikah dengan Aisyah umur 6 tahun, ya silahkan, itu perspektif. Tapi ini penjelasan saya waktu itu saya jelaskan panjang lebar ya, ini saya jelaskan sampai berjam-jam di YouTube saya tentang umur Aisyah yang tidak 6 atau 9 tahun. Jadi di dalam hadis itu ada tawahhum fil qaul. Berapa kali harus saya ulang? Ada tawahhum fil qaul. Ada keraguan di dalam sanadnya. Alhamdulillah, apapun yang menerangkan tentang Islam, ini incoincidence ya, ternyata itu adalah tuduhan yang dalilnya, datanya itu memang tidak valid di kalangan umat Islam. Makanya mereka hanya bermain di ranah-ranah itu saja. Kemudian apalagi tuduhannya ya, tentang akad nikah itu harus akil balik. Syaratnya itu orang nggak perlu literasi untuk itu. Makanya ketika kamu buka surat At-Talaq itu, di situ dijelaskan ya, sebentar di post lagi. Saya bukakan lagi surat At-Talaq. Ini. Nah, dalam surat At-Talaq, kalau kita baca baik-baik ayatnya, wallahi ya'isnal min mahid min nisaikum. Nisa itu laki-laki dewasa apa perempuan atau gimana? Dia tunjukkan tadi hadis tentang janda itu tadi yang kalau janda itu diterima dengan diamnya. Benar itu. Lalu di situ ada kata gadis. Lalu dia katakan, oh kalau gadis itu tuh yang sebenarnya Arabnya itu anak-anak. Tunjukkan aja datanya Arabnya itu anak-anak. Nah, saya tunjukkan lah ya. Ini saya kasih bilangan ya. Bilangan 31 tentang apa itu tadi? Tentang anak-anak di dalam konteks Alkitab nih. Jadi saya tuh nggak ngawur gitu loh. Kalau saya buka itu by data dan saya tunjukkan datanya. Misalnya di bilangan 31 tentang anak-anak yang bisa dijadikan budak dan bisa disetubuhi, itu ada di dalam Bible di dalam bilangan 31:18. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki harus kamu biarkan. Maksudnya harus kamu bawa, kamu bisa apa-apakan aja. Karena dia statusnya budak, bisa dizinain pula. Nah, di sini diartikan orang muda. Licik di sini yang licik ini sebenarnya yang licik ini. Sebentar ya saya tunjukkan ya, di post dulu. Kata the young itu pakai kata tab. Ini sudah saya katakan ya. Head, tab, young. Diartikan yang di sini tab. Kita lihat tafsiran. Bentar. Udah ditulis. Ini. Saya pakai Ciskuni ya, bilangan 31:18. Ya.
Gini, di sini apa katanya di sini? Children. Loh, children. Jadi saya juga kadang-kadang heran ya. Justru di sini children ini bahkan di terjemahan Rambam yang lain itu 3 tahun, umurnya 3 tahun. Bisa dijadikan sebagai budak. Dalam kata lain bisa kamu apa-apakan. Itu kalau yang saya tunjukkan sebelumnya itu tadi suckling baby. Dia akan katakan, wah saya nggak ngerti itu bukan tafsiran yang benar itu. Tapi giliran Islam, kalau kita katakan tafsirnya juga tidak benar, dia nggak terima. Itu tafsir yang benar lah. Sekarang saya tunjukkan, siapa yang paling paham Bible perjanjian lama selain orang Yahudi sendiri? Siapa? Kalian kan hanya ngutip punya orang Yahudi. Kata tab di sini adalah children. Lihat ini, Ciskuni, bilangan 31 nomor 18. Iya kan? Nah, di sini kata tabnya, saya nggak tahu kamu bisa lihat tab yang mana. Apa kamu bisa bahasa Hebrew enggak? Paling tidak saya sudah diajar bahasa Hebrew oleh guru-guru saya juga. Ya, kita lihat di sini kata tab, ya seperti ini tulisannya. Yang ini tab, yang diartikan yang. Dan kalau kita buka yang tafsirannya itu adalah children. Oke? Dan di sini ditambahkan lagi berapa umurnya di sini? Kiamat, perhatikan baik-baik kiamat. 3 coba dibaca. 3 years. 3 tahun. Allahu Akbar. Umur 3 tahun sudah boleh anak-anak itu dijadikan budak, dizinahi. Jadi kamu bawa literasi tentang Islam loh. Islam itu jelas hukumnya, dalilnya. Coba kamu bantah yang ini, bilangan 31 nomor 18. Saya sudah bantah itu sudah sejak lama tentang Aisyah. Kamu main-main ke channel saya, Alwan TV, saya jelaskan semua tentang itu. Sudah saya jelaskan. Ya. Jadi kalau kamu cuma ulang saja, daur ulang lagi, sobat-sobat Christian Prince, ketinggalan zaman menurut saya. Oke. Oke, waktu sudah habis. Kita lanjut ke Ki Ahmad. Oke. Boleh Kak diperbesar? Oke, silakan. Oke, aku tunjukkan ya. Wait. Oke. Oh, ini masih belum keputar. Bentar. Oke, begini ya Alwan ya. Saya akan jawab. Tadi kan kamu bilang, oh mereka tawanan perang, budak. Tadi saya udah menunjukkan budak di dalam Alkitab, bahkan di dalam 10 hukum. Ya, itu dikatakan jangan berzina. Kenapa? Karena nanti di ayat 2-nya, bangsa Israel ini adalah bangsa yang dibebaskan dari tanah perbudakan. Makanya nanti di dalam Keluaran 21 itu dijelaskan tentang bagaimana hukum-hukum dalam menghidupi budak di situ. Budak di dalam kekristenan itu beda dengan Islam. Yang di Islam budak itu boleh disetubui, surah 4 ayat 24, boleh digauli. Bahkan baginda pernah kepergok dia oleh istrinya karena Muhammad menyetubui budaknya yakni Maria Kipti di kasurnya Hafsah. Jadi pembantunya disetubui lalu kepergok oleh Hafsah, yang mana Maria Kipti itu sedang di atasnya baginda. Itu nanti saya tunjukkan data-datanya lengkap saya. Nah ini di dalam Keluaran 21 ayat 10. Lalu tadi kamu pelintir-pelintir lagi. Nih, ini penjelasan dari yang ahli bahasa Ibrani ya, Burita Wahyu. Tidak ada orang Indonesia yang meragukan kredibilitas dari beliau. Lalu kamu membawa data-data Yahudi Rabinik. Loh saya ini Kristen, yang kemudian ada ajaran setan yang kemudian melintir-melintir. Yaitu kamu silakan debat sama orang Yahudi sana, sama Billy sana. Anak 3 tahun boleh disetubui, itu kan ajaran setan. Sedangkan di dalam Alkitab sendiri perjanjian baru, itu haruslah laki-laki dan perempuan yang sudah meninggalkan orang tuanya, baru dia boleh menikah. Ya, itu kemarin sudah saya bahas tuh. Ini di dalam bilangan 31 ayat 17 sampai 18. Di sini dikatakan apa? Anak di sini dikatakan yang dewasa. Ini kan perang dengan bangsa Median, yang mana bangsa Median ini mereka penyembah berhala yang mempengaruhi bangsa Mesir, yang mana orang-orang Israel saat itu keimanannya sangat lemah. Sama seperti mereka jadi gini poinnya, ketika bangsa Midian ini melakukan penyembahan berhala dan di situ sampai umat pilihan ini mengikuti mereka, maka hancurlah keturunan dan Mesias yang dijanjikan itu akan hilang.
akan rusak. Dan itu adalah hak atau pertimbangan dari Allah yang memang mengerti. Makanya di sini dikatakan bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka. Tetapi apakah kemudian hanya perempuan yang dijaga? Tidak seperti Islam. Kalau di Islam, nanti saya bisa tunjukkan data-datanya. Kalau maupun saya bisa cepat saya tunjukkan. Itu laki-laki semua dibunuh. Oke, aku tunjukin aja deh. Kak, boleh boleh di pause. Oke. Aku tunjukin datanya aja langsung. Kira nanti taki ya. Bentar ya, aku bukakan. Sirah. Iya, langsung kunciin. Oke, bentar ya. Halaman 486. Bentar. (405) ya. Oke. Oke, ini ya, saya tunjukkan depannya. Nih, Sirah Nabawiyah dari Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Ya, saya bukakan halaman 408. Nah, ini kalau misalkan nanti dicek di atas, ini adalah perang dari Bani Quraizo yang mana diperintah oleh Jibril. Jibril ini malaikat goa ya. Kalau menurut 2 Petrus 2 ayat 4 itu iblis. Jibril. Jadi ini dia yang nyuruh, mengapa engkau letakkan senjata? Sesungguhnya para malaikat tidak pernah meletakkan senjata. Lalu Muhammad perang. Nah ini disuruh sama setan untuk perang, untuk membunuh orang nih. Kita lihat di sini, yang mana Muhammad kemudian memberikan yang bersekongkol dengan Ka'ab bin Asyad, yang mana Ka'ab bin Asyad ini seorang pemimpin dari Bani Quraizo yang kemudian mau mengkorupsi harta dari bangsanya. Ya, Muhammad memang sekongkolannya sama penjahat, karena memang Muhammad itu adalah penjahat. Di sini dikasih pilihan, mereka harus masuk Islam, kalau tidak mau masuk Islam maka akan dibunuh. Ini dikasih pilihan. Kemudian membunuh anak-anak dan wanita-wanita mereka dengan tangan mereka sendiri. Mana ada orang waras keluarga sendiri ya, seorang laki-laki yang disuruh bunuh anak-anak dan wanita-wanitanya. Ini pilihan macam apa ini? Inilah membuktikan bahwa Islam itu adalah agama teroris. Muhammad kalau ada hari ini Muhammad menjadi teroris. Nih, langsung disuruh ketika hari Sabtu itu tidak bisa melakukan perang, justru disuruh menyerang Muhammad. Yang mana mereka pasti mendapatkan masalah dari pemerintahnya sendiri. Itu tidak mungkin. Jadi sengaja dikasih 3 pilihan yang ujung-ujungnya mereka semua ditawan, hartanya dirampok. Dan kemudian saat ini Ka'ab bin Asyad ini mendapatkan keuntungan dari rakyatnya. Kemudian apa yang terjadi? Di sini laki-laki, boleh di-pause dulu Kak. Aku lihat kata-katanya dulu. Oke, di sini dikatakan apa? Laki-laki harus dibunuh, para wanita dijadikan tawanan, dan harta benda dibagi rata. Jadi laki-laki dibunuh, wanita semua jadi tawanan. Konteksnya apa? Konteks perang di dalam perjanjian lama itu jelas. Allah sendiri. Sedangkan kamu yang mana itu adalah penyembahan berhala yang mempengaruhi mereka. Sedangkan di Islam ini adalah unsurnya politik, duit, ngerampok. Ini kemudian wanita yang laki-laki semua dipenggal, wanita-wanitanya diembat ini. Baik, waktu sudah habis ya. Iya, saya kadang-kadang bingung ya, kita bahas apa, lari kemana, lari ke Bani Quraizo lagi. Padahal itu sebenarnya konteksnya sudah sangat salah itu. Saya luruskan sedikit tentang Bani Quraizo. Jadi ya kalau dia baca baik-baik itu kisah sejarah, itu sebenarnya yang berkata itu orang Yahudi sendiri. Bagusnya Islam, ketika Islam datang kepada Bani Quraizo, Islam mengatakan bahwa kalian silakan berhukum dengan hukum kalian sendiri dan kalian menentukan. Jadi baca narasinya dengan baik dan benar gitu loh. Sangat tidak masuk di akal sekali orang bicara apa, ditulis apa, dibaca apa. Sebentar ya, tunggu dulu, saya bukakan data.
Oke, yang pertama, kalau kita buka sarapan pagi, cerita Wahyu itu sama sekali tidak menyangkal tentang bahwa kata tap itu digunakan untuk anak-anak. Ya, ini Rita Wahyu dalam sarapan pagi, dan ini pemerkosaan massal terhadap balita dan pembunuhan massal. Jadi dia kutip tulisan orang, tapi di sini dikatakan bahwasanya tafsiran daripada bilangan yang 18 tadi itu adalah di footnote-nya di dalam Midras itu merujuk kepada mana tadi anak-anak, ya, merujuk kepada anak-anak. Ini yang semua wanita ini yang berumur lebih dari 3 tahun 1 hari, karena mereka sudah cukup pantas untuk apa? Melakukan hubungan seksual. Jadi saya heran dengan Kiamat gitu loh, bahas Quran dia nggak ngerti tentang Bible-nya. Dia katakan tafsir ya ikut tafsir orang-orang Yahudi sendiri, jangan ikut kami buat tafsir sendiri. Itu Kiamat sama dengan kamu menolak perintah Yesus. Saya bacakan perintah Yesus buat kamu ya. Lihat apa kata Yesus. Sebab itu turutilah, ya, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Jadi kalau diajarkan sama orang Yahudi, dengar gitu loh, mereka ahli Taurat. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukan. Karena mereka itu ngajarin tapi mereka tidak lakukan. Kamu justru yang harus melakukan. Kamu harus bunuh orang, tangkap anak bayi, lalu kamu perkosa. Begitu harusnya kamu Kiamat. Ikut perintah Yesus. Yesus menyuruh untuk turutilah dan lakukanlah. Kecuali kamu mau mengikuti orang Yahudi, mereka belajar tapi nggak mengajar gitu, ya. Oke. Nah sekarang saya perlihatkan ke kamu ya. Nih, berkaitan dengan kata taf itu, ini belajarlah dari ahli Taurat. Ya, itu adalah a girl. Ini Rafa Zaid, a girl 3 years and 1 day, sama seperti yang saya munculkan tadi. 3 tahun dan umurnya 1 hari. Kata taf ya, yang tadi itu. Kamu cuma buka Rita Wahyu, tapi kamu nggak tahu isinya apa gitu. Makanya belajar bahasa Hebrew. Umurnya berapa? 3 tahun 1 hari. Can be betrothed. Bisa di apa? Bisa di apa ini Kiamat? Betrothed. Bisa diambil sebagai budak. Via sexual intercourse. Sexual intercourse. Ewe-ewe. Itu loh. Jadi kamu ngaca gitu, kamu balik ke Quran, kamu terjemahkan bacaannya yang salah, yang surat At-Talaq itu. Bagaimana mungkin orang belum diwajibkan untuk balik dulu, lalu disuruh untuk cerai? Gimana ceritanya? Kamu balik ke tafsir. Oh, At-Tabari itu tafsir yang kata siapa? At-Tabari itu dikeluarkan tahun berapa? Kalau itu tafsir absolut, kenapa harus ada ratusan tafsir? Kalau tafsir itu absolut, makanya pahami Islam. Nah sekarang Yesus mengatakan kepada Kiamat dan kawan-kawan, ikutilah, turutilah, dan lakukanlah apa yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat itu dia Rambam itu. Dan mereka menerjemahkan dengan sangat jelas kok. Iya kan? Ibu Rita Wahyu yang kamu pakai juga tadi menyampaikan hal yang sama. Umur 3 tahun lebih dari 1 hari. Karena mereka sudah cukup pantas untuk melakukan hubungan seksual. Rabai Tanait, Rabai yang berkata seperti ini. Sudahlah, maksud saya gini loh. Ini Rita Wahyu ya. Ini nanti bilang oh, itu bukan Rita Wahyu, makanya jangan pakai ini Rita Wahyu nih. Nih. Oke? Nah, kita lanjut. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang dalil-dalil tentang Aisyah, saya sudah tunjukkan dan saya punya penjelasan 13 dalil saya tunjukkan. Saya paparkan ayatnya, hadisnya, riwayatnya, dari takhrij hadisnya, sanadnya. Syarah kamu nggak tahu takhrij, gimana mau menerangin tentang? Kami buka tadi, sekarang saya tantang kamu jelaskan arti lain dari taf. Jelaskan, bisa nggak? Selain umur 3 tahun lebih 1 hari. Saya sudah tunjukkan tadi orang-orang Yahudi dan Yesus sendiri mengatakan, "Hei Kiamat, ikuti ahli-ahli Taurat. Turuti mereka. Jangan kamu diajari tapi kamu tidak lakukan. Justru kamu harus tunjukkan kamu ikuti Yesus, kamu lakukan dan turuti." Oke? Clear. Oke, sudah. Aku bukakan data ya.
Wait. Kebalik. Oke, jadi begini ya. Jadi memang untuk memahami, untuk kemudian mengambil kutipan dari Burita Wahyu, itu memang Islam itu harus dengan cara-cara yang licik, harus memelintir-melintir terlebih dahulu. Boleh di-mute dulu Alwan, suaranya bocor Oke. ya. Kemudian di sini dikatakan yang anak kecil ini itu adalah tidak hanya perempuan, yaitu laki-laki juga. Makanya Anda baca ayat 17, ayat 18. Jangan otaknya selangkangan. Kalau memang Islam ajaran selangkangan, ya itu ajaran Anda, nggak usah kait-kaitkan. Karena Anda itu ketika mau menunjukkan tafsir, itu adalah tafsir taqiyah. Penyataannya di dalam scholar-scholar Islam sendiri mengatakan Muhammad itu memang menikahi anak kecil nih, saya tunjukkan. Kamu silakan protes aja nih sama konsultasi syariah ini. Konsultasi agama, tanya jawab tentang Islam dan seterusnya. Saya bisa menunjukkan banyak sekali, bahkan tadi Syekh pun mengatakan demikian. Mengapa Rasulullah menikahi Aisyah ketika Aisyah masih kecil? Apakah benar? Bismillah di sini. Benar di sini bahwa Muhammad menikahi Aisyah, ya, beliau berusia 6 tahun. Kamu protes aja sama internal Islam, Alwan. Jangan kamu mencari menyalah-nyalakan orang terus. Kalau memang ajaran Islam, ajaran pedofil itu adalah gambaran dari Islam itu sendiri. Ya, kemudian kamu nggak usah pelintir-pelintir. Memang di situ anak-anak, yang mana anak-anak itu dididik. Nih, saya tunjukkan datanya. Boleh di-pause bentar? Oke, nih ya. Jadi kita di sini dikatakan apa? Harus membaca 2 ayat dari 17 dan 18. Kalau dibaca kalau cuma hanya 18 saja, maka seakan-akan itu hanya anak perempuan, inilah ajaran iblis. Cuman motong doang, maunya di 18 doang, 17-nya nggak mau dibaca. Itulah kalau tukang pelintir, karena memang di Islam itu boleh berbohong ajarannya. Nih, sedangkan di situ apa dikatakan? Dalam perang suci tersebut memang ada perintah untuk menghabisi bangsa Midian. Kenapa? Karena bangsa Midian ini mempengaruhi bangsa Israel dan mereka mengacak-acak kaidah Israel. Yang mana mereka itu adalah bangsa yang dipilih, bangsa yang dikhususkan. Bukan perpolitikan seperti Islam untuk menjara jizya, untuk nanti Muhammad menggauli budak-budak, misalkan Kinanah dibunuh, hartanya dirampok, Safia sama Muhammad diperkosa, baru ini. Padahal aturannya kalau surah 64 ayat 5 ya, 65 ayat 4, itu harusnya masa idahnya itu adalah 3 bulan. Nah, di sini apa yang dikatakan? Mereka ini diselamatkan dan kemudian mereka ada dalam asuhan bangsa Israel. Ini loh. Jadi justru diasuh, diangkat sebagai anak yang harusnya mereka nggak bersalah, malah kemudian dipelintir, diperkosa. Inilah otak-otak bejat. Makanya saya bilang, ketika Anda mengatakan harus mengikuti bangsa Yahudi dalam hal penafsiran, di dalam Matius 28 ayat 19, di situ dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Siapa yang harus diikuti? Para rasul. Bukan para pengikut iblis yang diikuti. Itu loh garis bawahi. Sedangkan kalau Anda mau menerima kenyataan, pihak internal Islam pun itu berbeda pendapat siapa yang meracun Muhammad. Ada yang mengatakan Safiyah, ada yang mengatakan Aisyah. Makanya Syiah itu kan tidak menerima hadis dari Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah yang mereka katakan yang meracun Muhammad. Terimalah kenyataan bahwa Aisyah pun benci sama Muhammad. Itu karena Muhammad itu melecehkan dia. Itu ya. Jadi kemudian dengan cara licik Anda mengambil pendapat di sini. Anda tidak mau membacakan bawahnya, padahal ini jawabannya di sini. Ini pendapat setannya di atas, Anda bacakan, Anda ikrarkan kepada Islam-Islam yang goblok. Kalau orang Kristen kan pandai, kalau Islam kan goblok, karena 0,8% peraih Nobel itu adalah orang Islam. Orang Kristen 65,4%. Di sini barulah ada jawabannya, dijelaskan lengkap. Anda pelintir-pelintir.
budak di dalam kekristenan sudah saya jelaskan tidak boleh disetubui, harus dinikahi. Sedangkan aturan di dalam Alkitab menikahi itu harus yang sudah meninggalkan orang tua atau dewasa. Itu loh, Anda membawa 3 tahun itu pendapat setan, pengikut setan. Karena di dalam Al-Burud ayat 4-8 pun yang dibunuh oleh bangsa Yahudi dari Yaman, yang itu kisah dari Asbabul Ukdud, itu adalah orang Kristen paham Trinitas yang dikatakan orang beriman. Itu loh Quranmu acak-acakan. Kamu bahas dulu. Jadi pemelintir. Oke, monitor. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.